Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran. Nah, tentunya di sini Ibu akan meminta kalian untuk melakukan doa terlebih dahulu, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, lanjut ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kepada kalian apa sih Bu itu media. Media itu alat peraga yang biasa Ibu tunjukkan kepada kalian. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat kita sedang melakukan belajar mengajar di sekolah, disebut juga proses komunikasi. Komunikasi ialah disebut juga proses yang sedang Ibu berbicara dengan kalian itu ada proses komunikasi. Nah, jadi proses komunikasi ialah harus kita lakukan melalui kegiatan belajar mengajar di kelas, dan harus ada interaksi antara siswa dan guru. Nah, seperti ini adalah Ibu dan kalian sedang berkomunikasi. Kemudian, agar semua orang mudah untuk menerima informasi yang Ibu berikan, maka harus ada yang namanya sarana media. Ya, harus ada sarana medianya. Misalnya Ibu bilang seperti pembelajaran matematika, contohnya nih, Ibu akan menggunakan sarana medianya, ada kertas karton yang sudah dibentuk menjadi alat peraga. Nah, seperti itulah media. Kemudian, media itu adalah sarana atau alat peraga komunikasi yang bisa dipakai atau dilakukan oleh semua orang, termasuk biasanya sang pendidik juga menggunakannya juga. Iya, Ibu kan suka menggunakan medianya itu. Selanjutnya ada media mempunyai arti dan maksud yang sangat luas. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya tentang media yang digunakan oleh guru saja yang akan kita bahas. Media ia adalah alat komunikasi yang biasanya berbentuk dalam media cetak atau audiovisual. Misalnya, Ibu mendengarkan kepada kalian atau memperlihatkan kepada kalian sebuah dongeng atau cerita dari laptop. Nah, itu juga suatu media. Kemudian, dalam berkomunikasi tentunya sang guru sangat membutuhkan yang namanya peralatan atau media. Ya, Ibu sangat membutuhkan media tersebut karena untuk memudahkan Ibu mengajar. Lanjut ya. Ibu akan memberikan pengertian tentang sedikit saja untuk menambah yang tadi. Apa sih itu media? Nah, jadi pengertian media itu ada dua, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nah, arti sempit itu media berwujud grafik, foto, alat mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Namun, kalau kita lihat dengan secara luasnya, itu adalah kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Sementara itu, kita lanjut dengan analisis penggunaan media. Nah, gimana sih analisis penggunaan media? Nah, baik, setiap media yang digunakan dalam pembelajaran tertentu tidak asal-asalan, tetapi perlu pertimbangan kesesuaiannya. Kesesuaian penggunaan media dapat
kita lihat dari segi materi pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian, pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan hal yang membutuhkan ketelatenan yang luar biasa dari seorang guru, dari ibu sendiri, termasuk dalam memilih media pembelajarannya. Kemudian, kesesuaian pemilihan media akan berdampak positif bagi pembelajaran. Untuk belajar puisi, misalnya, ibu memilih media audiovisual, alat pendukung ibu akan menggunakan alat media itu audiovisual seperti VCD. Begitu pula belajar menulis cerpen, ibu dapat menggunakan media gambar, baik yang bergerak maupun yang diam. Nah, jadi yang pertama itu fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat pendukung terlaksananya kreativitas belajar mengajar dalam upaya kelancaran proses belajar dengan situasi yang kondusif. Adapun pemahaman peserta didik dengan media memiliki fungsi. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa fungsi media yang kita gunakan itu. Yang pertama itu penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, namun berfungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kemudian, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan bagian integral dan keseluruhan situasi mengajar. Selanjutnya, media dalam pengajaran sifatnya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Penggunaan media dalam pengajaran bukan hanya sebagai hiburan yang digunakan, namun melengkapi proses belajar lebih menarik perhatian siswa. Jadi ketika ibu menggunakan media tentu akan menarik, akan lebih senang ketika ibu mengajar dengan menggunakan media. Selanjutnya itu ada penggunaan media lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar. Selanjutnya, penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Jadi media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran berfungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu tidak bisa digunakan sembarangan atau menurut kehendak hati dalam upaya pelaksanaan pembelajaran berlangsung ketika aktivitas pembelajaran di ruang kelas. Namun harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran. Lanjut ya. Kemudian ada manfaat penggunaan media pembelajaran. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang manfaat penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi media memiliki peranan penting dalam saat kita proses belajar di kelas. Nah, jadi ketika ibu menjelaskan, tentu ibu akan menggunakan media. Media itu bisa media audio visual juga bisa, seperti ibu menunjukkan video kepada kalian melalui laptop atau yang lainnya. Kemudian gambaran lebih detail manfaat pengguna media dalam proses pembelajaran. Ibu akan memberitahukan kalian apa aja sih manfaat media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran di kelas. Manfaatnya itu ada yang pertama, menarik perhatian siswa. Iya, jadi ketika ibu menggunakan media, tentu kalian akan senang, akan terus senang belajar, tidak akan merasa bosan saat belajar atau pembelajaran dimulai. Kemudian untuk membantu mempercepat pemahaman. Jadi ketika ibu memberikan media kepada kalian, menjelaskannya menggunakan media, tentu kalian akan lebih cepat dalam memahaminya karena tidak berangan-angan, tapi ada langsung alat media yang ibu tunjukkan. Kemudian untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitis dalam bentuk kata-kata. Iya, jadi yang seperti bilang tadi, jadi kalian tidak hanya berangan-angan, tetapi kalian juga bisa langsung melihatnya.
Kemudian kata tertulis atau lisan. Jadi media itu bisa berbentuk tulisan atau bisa lisan-lisan seperti video tadi, kan dia langsung diucapkan, tidak melalui tulisan lagi. Nah, kemudian ada mengatasi keterbatasan ruang. Iya, jadi ketika kita menggunakan media, kita bisa tidak perlu keluar-keluar. Misalnya kita belajar tentang hewan. Nah, jadi kalau kita belajar tentang hewan, ketika kita ingin melihat hewan, maka kita langsung lihat. Nah, jadi namun ketika kita menggunakan media, kita bisa menggunakannya dengan cara lain, seperti melihatkan gambar-gambar atau melihatkan sebuah video yang menyangkut tentang hewan. Kemudian pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Nah, jadi untuk ini yang dimaksud tuh pelajaran tuh akan lebih lebih menyenangkan, lebih efektif kita belajarnya, lebih mengasihkan tentunya. Kemudian waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Nah, jadi ketika kita belajar menggunakan alat media, kita belajarnya juga bisa mengkondisikan berapa jam sih dan berapa waktu yang harus kita butuhkan. Lanjut ya. Kemudian menghilangkan kebosanan pada siswa dan meningkatkan motivasi siswa. Iya, tentu ketika ibu memberikan sebuah video atau media yang lainnya, kalian tidak akan merasa bosan, dan tentunya kalian akan lebih termotivasi lagi. Makanya oleh karena itu penggunaan media hendaknya tidak asal-asal untuk pengembangan minat belajar. Nah, jadi ketika kita belajar, ibu tidak akan menggunakan media, memberikan media kepada kalian asal-asalan, namun harus sesuai dengan materi yang ibu ajarkan. Kemudian pemilihan media dapat memperjelas siswa berpikir konkret sebelum mampu berpikir abstrak, sehingga situasi dan kondisi anak didik yang akan mengikuti pembelajaran mengenal jumlahnya. Iya, jadi ketika ibu menggunakan media, kalian tidak perlu berandai-andai lagi, namun pelajarannya tuh nyata, dan dari media tadi lah ibu tunjukkan kepada kalian seperti ini loh pelajaran yang akan kita lakukan. Lanjut ya, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke jenis-jenis media pembelajaran. Nah, ini apa aja sih jenis-jenis media pembelajaran? Seperti apa sih bentuknya? Nah, jadi media pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu auditif, visual, dan gerak. Selain itu, media juga diklarifikasi berdasarkan sudut pandang yang dilihat, yaitu seperti dilihat dari sifatnya. Media terdiri atas media auditif, media visual, dan media audiovisual. Nah, jadi dari sifatnya itu media banyak sekali. Contohnya seperti dari video, bisa itu juga disebut media, seperti gambar-gambar, atau kita terjun atau ibu bisa mempertunjukkan seperti media yang lainnya, gambar-gambar hewan contohnya, atau alat-alat atau media yang ibu buat khusus untuk kalian. Nah, kemudian dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti televisi dan radio. Ya, jadi televisi dan radio itu juga media. Nah, contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya nih, ibu menyuruh kalian atau memerintahkan kalian untuk mencari sebuah berita di TV. Kemudian berita tersebut yang kalian dapatkan, kalian ringkas lagi, kalian tulis dalam buku dengan menggunakan bahasa kalian. Nah, jadi media yang ibu suruh kalian cari itu media mencarinya di TV atau radio, itu media yang secara luas. Kemudian ada media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film, slide video, dan lainnya. Ya, contohnya seperti mata pembelajaran bahasa Indonesia juga kita ambil. Ibu
mempertunjukkan medianya itu melalui slide dari laptop atau film dari laptop. Nah, itu kan terbatas menggunakan waktu. Nah, jadi yang pertama ada menggunakan media secara luas dan media secara terbatas. Kemudian lanjut, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Nah, ini terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu media yang diproyeksi seperti film, slide, strip, transparasi, dan lainnya. Kemudian media yang tidak diproyeksi seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lainnya. Seperti itulah jenis-jenis media yang perlu kalian ketahui. Nah, jadi banyak sekali tentunya media-media yang bisa ibu gunakan atau kalian buat di rumah untuk kita pelajari di sekolah. Lanjut ya, contoh-contoh media pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Nah, jadi memang di saat proses pembelajaran ibulah pemeran utama yang memegang yang mengatur di dalam kelas ini seperti apa yang seharusnya baik kita lakukan. Kemudian, proses pembelajaran banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep serta perwujudan proses itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai model. Maka, dari itu, untuk menunjang proses pembelajaran efektif dan efisien, diperlukan media atau alat peraga agar dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang seperti Ibu contohkan tadi sudah Ibu jelaskan kepada kalian ya. Kemudian, mengingat begitu pentingnya alat peraga pada proses pembelajaran, maka guru berperan penting dalam memanfaatkan media dan sumber belajar tersebut. Misalnya, permainan congklak sebagai media pembelajaran matematika untuk anak. Jadi, permainan congklak itu bisa kita gunakan dalam media pembelajaran matematika. Contohnya kita berhitung. Nah, menggunakan langsung medianya itu congklak. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran ini. Tentunya kita akan bahas dulu kelebihannya itu apa aja. Nah, yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami perkataan atau materi yang sulit. Nah, jadi ketika ada materi yang sulit, kita bisa menggunakan media itu akan membuat lebih gampang materi yang akan kita bahas yang sulit menjadi mudah. Kemudian mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film, slide, atau model seperti Ibu jelaskan tadi. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film dan video. Jelas ya kata-katanya, jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Namun jika memang ada yang jelas, boleh dipertanyakan. Kemudian kelebihannya itu ada juga objeknya bisa disampaikan dalam bentuk diagram dan sebagainya. Kemudian konsep yang dipakai bisa seluasnya, memungkinkan anak didik untuk menerimanya secara langsung tidak berhayal-hayal lagi. Terus memungkinkan anak didik kita untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi ditentukan sama untuk setiap siswa. Lanjut ya, ketika ada kelebihannya maka ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu terlalu menekankan bahwa visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan produksi, dan evaluasi. Kemudian di samping itu juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kemudian kelemahan audiovisual terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangan dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kriteria pemilihan media pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama, apakah materi yang disampaikan oleh pengajar menggunakan media bisa membuat anak didik dapat menyukainya? Kemudian, apakah materi yang disampaikan dan menggunakan media tersebut bisa bermanfaat atau tidak? Kemudian masih banyak lagi kriterianya. Namun, Ibu rasa cukup sampai di sini.
pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang ibu maksud. Jika memang tidak ada, boleh kalian pertanyakan lagi. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing, dan ibu harap nanti setelah pulang kalian langsung balik ke rumah. Salam untuk kedua orang tua kalian, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.